morning, sahabat rumah belajar. How are you today? Are you ready to learn English? Let's learn English with fun. Before we learn our lessons today, let me introduce myself first. My name is Miftahul Jannah. I'm an English teacher of SMP N14 Tanjung Pinang. In this video, we are going to learn about this is how you do it. We are going to learn about the procedure text. Dan setelah sahabat rumah belajar menonton video ini, diharapkan sahabat rumah belajar sudah mampu menguasai 3 kemampuan. The first one is describe how something is made step by step. The second one is identify the part of procedure text. And the last one, sahabat rumah belajar are able to identify the language features of procedures. Oke, mari kita mulai untuk yang pertama. Sebelum kita berbicara jauh tentang prosedur teks, kita tentunya harus tahu apa definisi dan juga tujuan dari prosedur teks itu dibuat. The first one, definition. Prosedur teks adalah teks yang memuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa resep makanan, resep minuman, cara melakukan sesuatu, atau petunjuk penggunaan suatu alat. Now, from the definition, we can conclude that the purpose of the procedure text is to explain how something can be made or can be done. Well, sahabat rumah belajar, setelah kita tahu definisi dan juga tujuan dari prosedur teks, apakah sudah terbayang seperti apa sih prosedur teks itu? Nah, di sini saya menampilkan sebuah contoh prosedur teks berupa teks resep. Ya. Well, sahabat rumah belajar, after we learn about the definition, the purpose, and also the examples, we can see that there are some part of the procedure text. Jadi, setelah kita lihat tadi contohnya, ternyata ada beberapa bagian-bagian yang menyusun sebuah teks prosedur tersebut, ya kan? In English, we call it as generic structure. Nah, tadi ada 3 generic structure yang menyusun procedure text. The first one is aim, goal, or title. Aim, goal, or title ini isinya tentang apa sih judulnya, kita tuh mau bikin apa sih, atau kita tuh mau melakukan apa sih, kita mau membuat apa sih. Nah, itu semua tertuang dalam aim atau goal. The second one, we have materials. Materials ini biasanya berupa ingredients atau bahan-bahan kalau itu adalah teks resep. Atau bisa berupa materials ketika kita akan membuat suatu kerajinan atau teks yang berisi prosedur pembuatan suatu kerajinan. Dan last part atau di bagian terakhir dari teks tersebut, we have something called as steps atau langkah-langkah. Setelah kita tahu kita akan membuat apa, kita tahu apa saja bahan-bahan yang harus disiapkan, kita juga membutuhkan langkah-langkah atau cara membuat. Untuk mengenali prosedur tes, kita juga perlu mengetahui ciri-ciri kebahasaannya, atau in English we call it as the language features of the text. Nah, apa aja sih language feature-nya dari text procedure? The first one, teks ini membahas tentang fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu. Ingat, ketika teks membahas tentang fakta, berarti we use simple present tense as the genre of the sentence. Ya, jadi untuk tensesnya kita menggunakan simple present tense. Yang kedua, karena kita perlu menjelaskan beberapa steps atau langkah-langkah, kita juga perlu menggunakan yang namanya imperatif
sentence atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kalimat perintah. Contohnya, put the tea bags in glass with warm water. Di situ adalah sebuah perintah untuk memasukkan tea bags ke dalam gelas yang berisi air hangat. Dan yang terakhir, language feature yang terakhir adalah penggunaan adverb of manner atau kata keterangan cara. Cycly, well, strongly, slowly. Itu adalah kata-kata adverb of manner yang sering digunakan dalam teks prosedur dan sering kita temui dalam teks prosedur. Is everything clear so far? Wah, ternyata sudah banyak sekali yang kita pelajari tentang teks prosedur. Kita sudah tahu definisi, kita sudah tahu purpose-nya, kita sudah tahu seperti apa bentuk teksnya, dan kita juga sudah tahu apa saja ciri-ciri kebahasaan atau language feature dari prosedur teks. Saya harap setelah sahabat rumah belajar menonton video ini, sahabat rumah belajar sudah akan mampu menyusun sebuah teks prosedur dengan baik. And finally, thank you for watching my video. Semoga sahabat rumah belajar semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. See you next time.